Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjas Orkes Indonesia kali ini akan membahas soal kompetensi profesional guru penjas tahun 2021. Tujuan video ini adalah menambah pengetahuan bagi guru PJOK dalam persiapan UKMPTG, UKG, tes CPNS atau P3K guru non PJOK. Kita mulai soal yang pertama. Istilah Dwi Kawasugi adalah bagian dari teknik dasar taekwondo berupa teknik A. Kuda-kuda, B. Serangan, C. Tangkisan, D. Sasaran tubuh, atau E. Cagi. Jawabannya adalah poin A. Kuda-kuda. Sikap kuda-kuda terdiri dari kuda-kuda rapat atau muasugi, kuda-kuda sejajar atau naranisugi, sikap jalan kecil atau absugi, kuda-kuda duduk atau jonjamsugi, kuda-kuda panjang atau apkubi, dan kuda-kuda L atau duitkubi, kuda-kuda sikap harimau atau bumsugi, kuda-kuda silang atau dwikawasugi dan apkawasugi. Soal berikutnya, keras tidaknya pukulan dalam pencaksilat tergantung pada A. Tegang dan tidaknya otot lengan, B. Pernafasan, C. Sikap kuda-kuda dari kaki, D. Awalan dari pukulan, atau E. Kekuatan otot perut. Jawabannya adalah poin A. Tegang dan tidaknya otot lengan. Jika otot lengan lembek tidak terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan kurang. Soal berikutnya, kelincahan adalah gabungan dari kecepatan dengan A. Koordinasi, B. Daya tahan, C. Kestabilan, D. Kelembaman, atau E. Percepatan. Jawabannya adalah poin A. Koordinasi. Menurut Sukadianto dan Dangsina, kelincahan merupakan perpaduan dari unsur kecepatan, fleksibilitas, dan koordinasi. Contoh latihan kelincahan adalah dengan menggunakan tangga koordinasi, lari zigzag, lari bolak-balik, atau satoran, dan lain-lain. Soal berikutnya, pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat disebut A. Pukulan bandul, B. Pukulan lingkar, C. Pukulan sangkal, D. Pukulan depan, atau E. Pukulan langsung. Jawabannya adalah poin B. Pukulan lingkar. Pukulan lingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Untuk tercapainya hasil optimal dari pukulan lingkar ini harus didukung dengan pergerakan bahu dan pinggang yang searah dengan arah pukulan. Hal ini akan menambah bobot pukulan dengan adanya dorongan berat badan pesilat ke tangannya. Soal berikutnya, permainan kasti dapat dimainkan apabila peserta dapat menguasai minimal teknik A. Pukulan, tangkapan, operan, B. Tangkapan, sliding, tik, lari, C. Tik, pukulan, sliding, operan, D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan, atau E. Sliding, tangkapan, operan, lari. Jawabannya adalah poin A. Pukulan, tangkapan, operan. Pembahasannya adalah, sebelum mulai dengan bermain kasti, anak-anak tentu harus telah cukup cakap dalam melempar, menangkap, dan memukul bola. Karena itu, guru janganlah tergesa-gesa dalam permainan kasti. Hendaklah anak-anak dilatih dahulu dalam teknik permainan itu, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Soal berikutnya, jumlah pemain pada permainan gobak sodor sebanyak A. 5 orang, B. 3-5 orang, C. 3-7 orang, D. 8 orang, atau E. Sebanyak mungkin. Jawabannya adalah poin B. 3-5 orang. Gobak sodor adalah permainan tradisional yang merupakan jenis grup yang terdiri dari 2 regu, di mana masing-masing regu terdiri dari 3-5 orang. Permainan ini memerlukan tempat yang cukup luas karena digunakan untuk kejar-kejaran. Tidak ada alat khusus yang digunakan. Anak-anak hanya menggambar garis dengan kapur dan untuk membuat acuan garis dalam permainan. Soal berikutnya, pelempar kasti melempar sebanyak 2 kali lemparan. Lemparan pertama adalah lemparan yang bertujuan membuat pemukul merasa A. marah,
B. Terprovokasi, C. Tertipu, D. Malu, atau E. Gembira? Jawabannya adalah poin C. Tertipu. Pembahasannya adalah hendaklah melempar 2 kali. Yang pertama, lemparan tipuan supaya lawan menjatuhkan diri dan sebagainya, sehingga ia dengan mudah dapat dilempar. Soal berikutnya. Dalam permainan kasti, nilai 1 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung, B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2, C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri, D. Pelari dapat melewati tiang 1, 2, dan ruang bebas secara bertahap, atau E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan tik. Jawabannya adalah poin A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung. Pembahasannya adalah pemain yang sukses melakukan pukulan harus segera lari menuju pemberhentian 1, 2, 3, serta ruang bebas, namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Selain itu, nilai 1 juga dapat diperoleh kepada tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung dari pukulan tim lawan. Jawaban D salah karena tidak melewati tiang 3. Soal berikutnya. Dalam permainan kasti, nilai 2 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung, B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2, C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri, D. Pelari yang dapat melewati tiang 1, 2, dan ruang bebas, atau E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan tik. Jawabannya adalah poin C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri. Nilai 2 dapat diperoleh ketika pemain sukses berlari menuju tiang-tiang pemberhentian, lalu berhasil atas pukulannya sendiri untuk kembali ke ruang bebas. Soal berikutnya. Apa yang dilakukan ketika bola terpukul atau terlempar terlalu tinggi dan jauh pada kasti? A. Lari ke ruang bebas, B. Lari ke base, C. Berdiam diri di tempat, D. Berjalan pelan ke base, atau E. Mengantri untuk memukul kembali. Jawabannya adalah poin A. Lari ke ruang bebas. Pembahasannya adalah kalau bola yang dipukul itu jatuh di dekat tiang pertolongan, larilah terus ke ruang bebas. Soal berikutnya. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan A. Otot lengan, bahu, dada, B. Otot kaki, perut, punggung, C. Otot punggung, tangan, D. Otot perut, dada, atau E. Otot bahu, kaki. Jawabannya adalah poin A. Otot lengan, bahu, dada. Pembahasannya adalah jika diperhatikan, otot yang paling dominan kontraksi pada saat push up adalah otot seluruh lengan, bahu, dan dada. Soal selanjutnya, weight training atau circuit training dapat melatih A. Daya tahan, B. Kelincahan, C. Kekuatan, D. Stabilitas, atau E. Kelentukan. Jawabannya adalah poin A. Daya tahan. Pembahasannya adalah daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas atau latihan dalam waktu lama tanpa merasa lelah yang berlebihan setelah melakukan aktivitas tersebut. Pada dasarnya, komponen daya tahan terdiri dari 2, yaitu daya tahan umum dan daya tahan khusus. Daya tahan umum berkaitan dengan kemampuan jantung, pernafasan, dan pembuluh darah, sedangkan daya tahan khusus berkaitan dengan kemampuan otot-otot besar dalam merespon aktivitas yang berlangsung lama. Bentuk latihan daya tahan antara lain lari, angkat beban, dan aktivitas lainnya yang mengandung unsur aerobik dan anaerobik. Metode latihan daya tahan yang dapat digunakan antara lain fartlek, weight training, maupun circuit training. Soal selanjutnya, peserta didik berlatih kekuatan untuk A. Menjadi atlet, B. Mampu mengangkat beban berat, C. Meningkatkan derajat kesehatan, D. Menjadi binaragawan, atau E. Unjuk kekuatan. Jawabannya adalah poin C. Meningkatkan derajat kesehatan. Pembahasannya adalah
Perlu diingat bahwa siswa berlatih kekuatan bukan untuk menjadi atlet misalnya binaragawan, melainkan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Adapun keinginan guru untuk membentuk siswa menjadi atlet dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau klub-klub olahraga sekolah yang memiliki program latihan terencana. Soal selanjutnya, bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah A. Uphill, B. Lari cepat, C. Downhill, D. Lari naik turun tangga, atau E. Shuttle run. Jawabannya adalah E. Shuttle run. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Maka bentuk latihan yang tepat adalah shuttle run atau lari bolak-balik. Soal selanjutnya, bentuk latihan kekuatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah A. Latihan beban luar, B. Latihan beban dalam, C. Latihan overdosis, D. Latihan ketahanan, atau E. Latihan beban maksimal. Jawabannya adalah poin B. Latihan beban dalam. Bentuk latihan kekuatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani antara lain latihan beban dalam, misalnya push up, sit up, scissor split, maupun beban luar yang tidak terlalu berat, misalnya dumbbell dan medicine ball exercise, yang disusun menggunakan metode circuit training yang terdiri dari beberapa pos latihan di dalamnya. Soal berikutnya, hal apakah yang tidak diperbolehkan saat melakukan latihan peregangan? A. Menambah durasi waktu, B. Makan dan minum, C. Menghela nafas, D. Menahan nafas, atau E. Bernafas secara cepat. Jawabannya adalah poin D. Menahan nafas. Selama proses peregangan, olahragawan tidak boleh menahan nafas, tetapi pernafasan harus berjalan normal seperti biasa. Adapun cara pernafasannya, tarik nafas dalam-dalam sebelum melakukan peregangan dan keluarkan nafas saat peregangan. Soal berikutnya, pada latihan kekuatan, mengenal prinsip di mana setiap bagian tubuh yang memiliki komposisi otot lebih banyak perlu dilatih kekuatan untuk meningkatkan kemampuan, memudahkan dalam mempelajari keterampilan baru, dan menghindari cedera adalah prinsip A. Total body, B. Utility, C. Kekhususan, D. Urutan latihan, atau E. Frekuensi. Jawabannya adalah poin A. Total body. Menurut Emerald menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip latihan kekuatan. Salah satunya yaitu prinsip seluruh tubuh atau total body, yaitu setiap bagian tubuh yang memiliki komposisi otot lebih banyak perlu dilatih kekuatannya bertujuan meningkatkan kemampuan, memudahkan dalam mempelajari keterampilan baru, dan menghindari kemungkinan terjadinya cedera. Soal berikutnya, latihan fleksibilitas menuntut adanya aktivitas pemanasan berupa A. Lari cepat, B. Jogging, C. Diving, D. Rolling, atau E. Walking. Jawabannya adalah B. Jogging. Adapun prinsip latihan peregangan antara lain sebagai berikut. Harus didahului dengan aktivitas pemanasan, yaitu dalam bentuk jogging, lari di tempat atau skipping, atau bermain tali atau skipping rope, yang bertujuan untuk menaikkan suhu tubuh sehingga denyut jantung mencapai antara 120 sampai 130 kali per menit. Soal berikutnya, dots game merupakan bentuk permainan bertujuan untuk A. Koordinasi mata, tangan, keterampilan dan akurasi lemparan, B. Koordinasi mata, tangan, akurasi lemparan dan kekuatan lengan atas, C. Koordinasi mata, tangan, akurasi lemparan dan fokus, D. Koordinasi mata, tangan, dan akurasi lemparan, atau E. Akurasi lemparan dan fleksibilitas. Jawabannya adalah poin D. Koordinasi mata, tangan, dan akurasi lemparan. Dots game atau permainan menghindar tujuannya koordinasi mata, tangan, dan akurasi lemparan. Soal yang terakhir, jika Anda ingin mengukur daya tahan jantung, paru, kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, fleksibilitas, dan kelincahan, maka tes yang digunakan adalah A.
squat jump, sit up, back up, shuttle run, mencium lutut. B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, shuttle run. C. Naik turun bangku, sit up, pull up, mencium lutut, shuttle run. D. Multi-stage, back up, push up, mencium lutut, shuttle run. Atau E. Multi-stage, sit up, push up, mencium lutut, lari cepat. Jawabannya adalah poin B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, shuttle run. Pembahasannya adalah lari 12 menit untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung, kekuatan otot perut menggunakan sit up, kekuatan otot lengan menggunakan push up, fleksibilitas dengan mencium lutut, dan kelincahan dengan shuttle run. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kita lanjut ke ulasan berikutnya ya. Semangat belajar dan semoga lolos tes tahun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.